Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas latihan soal dari materi peluang kejadian sederhana. Yang mana hari ini fokus untuk membahas benda-benda yang lebih daripada satu. Nanti ada dua dadu, ada dua koin, ada juga gabungan dari keduanya. Oke, let's go. Oke, ini contoh soal pertama ya. Tentang masalahnya nih ada dua koin. Oke, soalnya peluang munculnya paling sedikit satu gambar pada pelemparan dua koin adalah. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang selalu kita pakai, yakni peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. Oke, untuk memudahkan mencari NA, kita coba dulu jabarkan dulu semua kemungkinan yang mungkin itu apa-apa saja. Nah, ketika dua koin dilempar, maka ada kemungkinan yang muncul adalah angka dengan angka, kemudian juga bisa gambar dengan gambar, bisa juga angka dan gambar, bisa juga gambar dan angka. Oke, nah ini mungkin akan ada sedikit kebingungan. Di sini kan angka dan gambar, di sini gambar dan angka kan sama, Pak. Nah, di sini angka ini muncul pada koin yang pertama, gambar muncul pada koin yang kedua. Di sini sebaliknya, gambar muncul pada koin yang pertama dan angka muncul pada koin yang kedua. Nah, ini mengindikasikan bahwa dua kejadian yang berbeda. Kejadian berbeda. Makanya dia berbeda, tidak sama. Oke, nah sekarang kita setelah tahu semua S-nya, berarti kita bisa cari NS-nya adalah, kita hitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, berarti ada 4 NS. Semua kemungkinannya ada 4. Nah, tadi yang ditanyakan A-nya itu adalah paling sedikit satu gambar. Nah, berarti kalau kita lihat, karena paling sedikit satu gambar, berarti bisa angka gambar, juga bisa gambar angka, atau juga gambar-gambar. Nah, Pak, kenapa gambar-gambar termasuk, Pak? Gambar-gambar ini kan A-nya nggak ada. Nah, ini bisa kita anggap satu kemungkinan. Sehingga A-nya adalah 3. Maka peluang kejadian A-nya sama dengan 3/4, atau kalau kita kalikan 100% sama dengan 75%. Oke, sudah dapat ya? Sekarang kita akan lanjut contoh berikutnya. Nah, di sini adalah contoh soal 3 koin. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan mencari semua kemungkinannya dulu. Nah, untuk memudahkan ini, Bapak coba akan pakai tabel ya. Ini koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Oke, di koin pertama ini Bapak akan isi dengan angka. Kita samakan angka-angka semuanya. Terus di sini juga masih bisa angka. Sini gambar, di sini angka. Kita lakukan berikutnya. Di sini angka, di sini angka, di sini gambar. Atau juga bisa di sini angka, di sini gambar, di sini gambar. Atau gambar lagi, gambar, angka, angka, terus gambar, angka, gambar, gambar.
gambar angka ya. Dan terakhir gambar. Oke. Nah, dari ini semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa NS-nya sama dengan 8. Nah, A-nya tadi itu sama dengan paling sedikit 2 gambar. Oke. Nah, karena paling sedikit 2 gambar, kita bisa lihat di sini mana gambarnya itu paling enggak ada 2. Ini ada 1, ada 2, ada 3, nah ada 2 ya. Nah, terakhir ada 4. Nah, ini gambarnya ada 3, kan paling sedikit 2 gambar. Berarti 3 gambar kan termasuk ya. Nah, maka NA-nya itu adalah 4. Maka peluang kejadian A-nya adalah, rumusnya ingat lagi, NA dibagi dengan NS ini menghasilkan 4/8, atau kalau kita kecilkan 1/2. Kalau kita rubah ke persen ini menjadi 100%, jadi 50%. Oke, gampang ya yang 3 koin ya. Tinggal disesuaikan saja nanti dengan pertanyaannya. Hati-hati ya, di sini ada kata menjebak paling sedikit 2 gambar. Hati-hati. Oke, next kita akan ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 3, 2 dadu. Peluang munculnya mata dadu 10 pada pelemparan 2 dadu adalah, ini ada mata dadu 10 pada pelemparan 2 dadu. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita perlu mencari NS-nya, semua kemungkinannya. Nah, kita perlu mencari NS. Nah, karena ada 2 dadu, dadu itu kan dia, satu dadu itu kan kemungkinannya 6 ya. Kemudian satu dadu yang lain kan kemungkinannya 6. Nah, kalau cara singkatnya tanpa harus menjabarkan keseluruhan kemungkinan, kamu bisa nyari NS-nya itu dengan cara kalikan aja bendanya. Kemungkinan benda pertama, tadi dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua ada 6 kemungkinan. Itu dikalikan 6 kali 6, 36. Nah, jadi NS itu untuk 2 buah dadu ada 36. Pak, kalau 3 dadu gimana? Ya udah, berarti kalau 3 dadu nanti tinggal dikalikan lagi dengan 6. 4 dadu, Pak. Kalikan lagi dengan 6 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang kita perlu cari adalah NA-nya. A-nya adalah mata dadu 10. Oke. Bapak biasanya mencari berapa sih mata dadu 10 ini, apa namanya, kemungkinannya. Nah, Bapak bisa membuat seperti ini: 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini mewakili kemungkinannya ya. Nah, untuk memastikan 10 berarti kan paling enggak 4 dengan 6. Nah, ini sudah 1, 5 dengan 5 sudah 2, 6 dengan 4. Berarti ada 3. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa NA-nya itu sama dengan 3. Nah, sama seperti tadi, maka peluang kejadian A itu jadi NA dibagi NS, maka 3/36. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 sehingga menghasilkan 1/12. Nah, ini sudah cukup jawaban untuk soal nomor 3, 1/12. Kalau mau rubah jadi persen juga boleh. Oke, next.
Kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini gabungan nih, ada satu koin dengan satu dadu. Kita baca soalnya. Peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu kurang dari 3 pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu adalah, nah, oke, sama seperti tadi, mencari SNS-nya ya, semua kemungkinannya. Cara paling gampangnya adalah mengalihkan bendanya. Jadi tadi ada koin ya, ini koin, ini benda pertama ada koin, terus ada dadu sebagai benda kedua. Benda pertama ini kan ada dua kemungkinan ya, ada kemungkinan angka, ada kemungkinan gambar. Sedangkan benda kedua ini kan ada 6 kemungkinan, mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, 12 ini adalah NS-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari A-nya saja, NA-nya. Nah, kita bedah dulu A-nya tadi apa yang ditanyakan? A-nya adalah muncul angka dan kurang dari 3. Berarti kemungkinannya adalah angka dan mata dadu 1, kemudian angka dan mata dadu 2. Pak, angka dan mata dadu 3 gimana, Pak? Enggak termasuk. Kenapa? Karena di sini syaratnya kurang dari 3. Maka kemungkinan NA-nya ada 2. Ya udah, sama seperti tadi. Peluang kejadian A-nya sama dengan NA dibagi NS, maka 2/12 atau 1/6. Nah, sampai sini sudah boleh saja selesai. Kalau mau cari persentasenya juga boleh, tinggal dikalikan 100%. Oke, itu soal satu dadu dan satu koin. Nah, dan terakhir ini ada contoh soal kalau masalahnya ada 2 anak. Nah, kita baca ya soalnya. Pak Supian bersama istrinya ingin memiliki 2 anak. Untuk mengikuti anjuran pemerintah 2 anak cukup. Nah, ini mereka mau berencana ingin punya 2 anak. Mereka ingin anaknya perempuan semua. Nah, mereka ingin anak perempuan semua. Peluang keinginan Pak Supian bersama istrinya tercapai adalah, oke. Nah, mereka kan mau punya 2 anak ya. Kita anggap ada nanti namanya anak pertama. Ada anak pertama, ada anak kedua. Oke, ini ada anak pertama, ada anak kedua. Nah, kalau kita bedah kan kemungkinan anak pertama itu kan bisa jadi dia perempuan, atau bisa jadi dia juga anak keduanya perempuan. Nah, ini seperti yang diinginkan oleh bapaknya tadi ya. Atau dia bisa juga anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Atau jangan-jangan sebaliknya, bisa laki-laki keduanya atau laki-laki anak pertama, perempuan anak kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Nah, ada 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan ini adalah NS. Atau semua kemungkinan yang ada itu ada 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, yang dicari adalah A-nya 2 perempuan. Nah, ada berapa pilihan yang 2 perempuan? Cuman ada 1, berarti NA-nya itu cuman 1. Sehingga peluang kejadian A-nya sama seperti tadi, NA dibagi dengan NS sama dengan 1/4. Nah, sampai sini boleh. Kalau mau dilanjutkan pakai persen, tinggal dikali 100%, dapat 25%. Nah, 25% ini adalah jawaban peluang Pak Supian bersama istrinya bisa mendapatkan anak perempuan keduanya. Oke. Nah,
Itu tadi contoh-contoh soal dari peluang kejadian sederhana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ternyata kamu punya cara lain yang lebih singkat atau cara lain yang lebih mudah untuk dipahami, bisa komen di bawah ya. Oke, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye bye.